Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas materi tentang kalkulus. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas mengenai jumlah riman dan integral tentu, melanjutkan materi sebelumnya. Kita melanjutkan bab yang kemarin, itu tentang jumlah riman dan integral tentu ya. Kalau kemarin, sedikit mengingatkan, kemarin itu integral tak tentu ya, jadi nggak ada batasnya. Di hasil akhirnya masih ada konstanta C. Nah, kalau sekarang kita masuk ke integral tertentu, di mana nilai integral yang mau kita cari itu berada pada selang interval tertentu. Di sini contohnya interval A, B. Nah, sebelum masuk ke integral tentu ini, kita pelajari dulu di sini tentang jumlah riman. Jadi di sini jumlah riman itu apa? Jumlah riman itu suatu metode untuk apa? Pendekatan ya. Pendekatan mencari luas di bawah kurva pada interval tertentu. Nanti kita pakai pendekatan luas apa persegi panjang. Kita lihat dulu ya. Nah, ini kakak perlihatkan dulu ini gambar untuk suatu kurva. Di sini ada kurva Y sama dengan FE yang berada pada interval A dan B, gitu ya. Jadi di sini X sama dengan A dan X sama dengan sampai X sama dengan B. Kalau kakak beri nama area di bawah kurva yang dibatasi dari A sampai B ini dengan S. Nah, maka di sini misalkan S itu merupakan luas area di bawah kurva Y sama dengan F8 yang dibatasi oleh garis vertikal X sama dengan A dan garis vertikal X sama dengan B. Nah, luas S ini bisa kita hampiri ya, atau kita aproksimasi dengan menghitung luas persegi panjang dan mengambil nilai limit pada saat jumlah persegi panjang ini diperbanyak. Nanti kakak perlihatkan gambarnya, maksudnya dihampiri dengan persegi panjang itu seperti apa. Nah, sebelum kakak perlihatkan gambarnya, di sini kita ingat kembali luas persegi panjang itu dinyatakan dengan A, yaitu panjang kali lebar. Ini ya, integral ini berkaitan dengan perhitungan luas suatu daerah. Ini integral tertentu ya. Nah, kakak perlihatkan untuk hampirannya. Nah, ini. Kalau tadi, nah ini yang kurva ini kan kalau tidak dihampiri kayak gini ya, smooth ya. Nih. Nah, ini seperti gambar yang A. Jadi misalkan luas area S ini kakak bagi menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh garis vertikal X0, ini X0, X1, X2, X3, dan X4. Nah, ini seperti gambar A. Jadi ini kalau ada kurva dari selang interval 0 sampai 1, kakak bikin partisi kecil-kecil dengan luasnya masing-masing S1, S2, S3, dan S4. Ini Y sama dengan Fx-nya, ini ya. Ini jadi Fx-nya. Fungsi kurvanya itu apa? X kuadrat. Untuk X-nya dari 0 sampai 1. Ini gambarnya, luas areanya seperti gambar yang A ini. Nah, sekarang kita mau cari luas areanya kalau kita hampiri pakai persegi panjang yang ada di gambar B dan C. Jadi ada 2 cara. Ini namanya pendekatan dengan jumlah
Riemann. Nah, jumlah Riemann ini ada dua, Riemann kiri dan Riemann kanan. Bedanya apa sih? Nah, ini yang bagian B, ini Riemann kiri. Yang bagian C, ini Riemann kanan. Kita lihat ya. Masing-masing bagian dapat diestimasi. Jadi ini pendekatannya, diaproksimasi dengan persegi panjang yang memiliki lebar sama. Lebar samanya berapa? Yaitu delta X. Di sini untuk kasus ini dari 0 sampai 1 dia dipilih partisinya sebanyak N-nya berapa? 4. Jadi dari 0 sampai 1 itu N-nya 4. Kalau kita bagi 4 masing-masing ini delta X-nya berapa? 1/4 ini delta X-nya. 1/4 ya masing-masing sama ya sama besar ya sama lebar. Nah, dengan tinggi tepi kanan garis vertikal dan ini atau tepi kiri garis vertikal. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau yang pertama itu ada Riemann kanan. Ini yang bagian B, Riemann kanan. Itu kita lihat dia tingginya nih. Tepi kanan ya. Dia pakai ini. Ini. Nah, tingginya yang tepi kanan. Ini yang Riemann kanan. Nah, ini tingginya tuh yang ini. Sesuai kurvanya ini ya. Nah, ini yang tepi kanan. Jadi kita mulai dulu estimasi luas Riemann kanan. Yang B ya. Jadi kita lihat kalau persegi ini panjang kali lebar, lebarnya itu delta X dengan tingginya ini, tingginya itu yaitu fungsinya Fx. Kalau Riemann kanan kita pakai garis tepi yang kanan nih. Jadi bisa kakak tulis ini R4, ini karena partisinya 4 ya. R4 itu Fx-nya tingginya ini ya. Kan dibatasi kurva Fx. Fx1, kenapa X1? Karena kita ambil tingginya Riemann kanan. Tepi yang kanan. Fx1 dikalikan tinggi dikali lebarnya delta X. Lalu selanjutnya yang persegi kedua ini, yang persegi kedua ini yang persegi pertama. Ini yang persegi kedua itu Fx2 kita kalikan delta X. Ini lebarnya delta X. Lalu kita lanjutkan yang persegi ketiga Fx3 nih, kita pakai ini X3. Jadi kan ini X0, X1, X2, X3, ini X2, X3, dan ini X4 ya. Fx3 dikali delta X, ini yang apa namanya persegi ketiga. Dan yang keempat, kita pakai ini tingginya di X4. Kita pakai acuan, karena Riemann kanan, kita ambil tepi yang kanan tingginya. Jadi Fx4 dikali delta X. Ini hampiran yang terakhir. Ini kalau kita pakai Riemann kanan. Selanjutnya kalau kita mau mengestimasi Riemann kiri yang C, itu tinggi yang kita pakai itu yang tepi kiri. X0, X1, X2, X3, X4. Jadi yang pertama ini ya yang kecil ini kita pakai yang ini di tepi yang kiri. Fx0 dikali delta X. Lalu yang kedua kita pakai nih Fx1 dikali delta X. Selanjutnya yang ketiga, ini persegi yang ketiga, persegi panjang yang ketiga kita pakai Fx2 kali delta X. Ini tingginya pakai tepi yang kiri ya. Lalu yang persegi panjang keempat,
nih kita pakai yang tepi kiri, berarti titiknya fx3 dikali delta x. Ini Riemann kiri. Nah, sekarang kita kerjakan dulu. Ini gunakan formula persegi panjang atau Riemann kanan dan Riemann kiri ya, untuk mengestimasi luas di bawah kurva. Jadi ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat dari selangnya 0 sampai 1 dengan N-nya berapa? N-nya 4. Berarti bisa kakak tuliskan, diketahui Nah, diketahui delta X-nya berapa tadi, cara menghitungnya, intervalnya dari 1 sampai 0. Berarti 1 dikurangi 0 dibagi N-nya berapa? 4. Berarti delta X-nya ketemu 1/4. Nah, lalu fungsi fx-nya itu adalah X kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk X0 itu interval titik yang pertama ya. Jadi kan dari 0 sampai 1. F X0 berarti kita bisa cari dulu F ketika X-nya sama dengan 0. Berarti berapa? 0 kuadrat gitu ya. Nah, ini langsung kakak masukkan saja. F0. Nah, berarti ini 0. Lalu ketika X1 X1-nya berapa? 1/4 ya, karena delta X-nya 1/4. Berarti F di X1 berarti X 1/4. Maka X kuadrat jadinya 1/4 kuadrat. Ketemu 1/16. Lalu di X2 berarti berapa? Setengah ya. 1/4 ditambah 1/4 kan setengah. Setengah. Maka F setengah berapa? Setengah kuadrat. Setengah kuadrat berapa? 1/4 ya. Lalu di X3-nya setengah ditambah 1/4 berapa? 3/4 ya. Berarti kita masukkan F 3/4. F 3/4 berarti 3/4 kuadrat. Ketemu 9/16. Lalu untuk X4 itu 1. Berarti F1 berapa? 1 kuadrat. Sama dengan 1. Oke. Sudah ada. Sekarang kita tinggal masukkan. Kita mulai dulu dari Riemann kanan deh. Estimasi luas dengan menggunakan Riemann kanan. Kita bisa tuliskan R ya. Ini kakak pakai R sama L. R itu singkatan right sama L itu left ya. Nah ini berarti R4 apa? Tadi rumusnya F X1 dikali delta X ditambah F X2 dikali delta X ditambah F X3 dikali delta X ditambah F X4 dikali dengan delta X. Nah, ini ketemu estimasinya. Kita masukkan Fx1 berapa? 1/16 dikali delta X-nya 1/4. Ditambah Fx2-nya berapa? 1/4 dikali delta X-nya berapa? 1/4. Lalu Fx3-nya berapa? 9/16 dikali delta X-nya 1/4. Yang terakhir, Fx4-nya berapa? 1 dikali dengan 1/4.
Nah, ini tinggal kalian hitung biasa, nanti ketemu estimasi luasnya pakai Riemann kanan. Nah, di sini kalau kakak hitung ketemu 0,46875. 0,4685. Bisa dicocokkan sendiri ya. Sekarang kita lakukan estimasi luas dengan menggunakan Riemann kiri. Kita masukkan saja L4 karena di sini N-nya 4, kita masukkan 4 ya. L itu singkatan untuk live ya. F X0 dikali delta X ditambah F X1 dikali delta X ditambah F X2 dikali delta X ditambah F X3 dikali delta X. Kita masukkan F0 berarti 0 dikali 1/4 ditambah 1/16 dikali 1/4 ditambah 1/4 dikali 1/4 yang terakhir ditambah 9/16 dikali 1/4. Nah, ini bisa kalian hitung, nanti ketemu estimasi untuk luas. Riemann kirinya ketemu 0,2187. Ini benar ya, Riemann kiri kan memang lebih kecil ya daripada yang Riemann kanan. Nih, estimasinya dia di bawah kurvanya. Kalau yang Riemann kanan itu di atas kurvanya. Gambarnya seperti ini. Jadi memang Riemann kanan itu hasilnya lebih besar dari Riemann kiri. Untuk Riemann, paham? Kakak lanjutkan ya. Nah, sekarang selanjutnya ini formulasi umumnya. Nah, ini kalau sudah menyesuaikan bentuk kurvanya seperti ini. Nah, ini ada kurva Y sama dengan Fx. Kurva Y sama dengan Fx. Dengan nih area di bawah kurvanya itu kakak namakan S. Ini kakak bagi menjadi N bagian. Jadi di sini luasnya ada S1, S2, S3, SI sampai SN. Ada SN bagian. Dengan lebar yang sama, tadi rumus lebarnya itu apa? Panjang intervalnya ya, dibagi N. Jadi di sini kan intervalnya dari A sampai B. Jadi B dikurangi A dibagi banyaknya partisi yang kita inginkan. Di sini sebanyak N. Jadi delta X-nya sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini terdapat N subinterval. Jadi dari ini kan X0, kakak kasih nama X. Kakak kasih nama X0. Nah, X0, X1, X2. Jadi ini subinterval dari X0 sampai X1. X1 sampai X2, X2 sampai X3, sampai Xn-1 sampai Xn. X0 itu A. X1 berarti apa? A ditambah ini lebarnya. Selebar delta X. X2 berarti A ditambah I. Delta X2 kali delta X. Dan seterusnya sampai Xn itu apa? A ditambah N kali delta X. Atau di sini yang terakhir itu B. Gitu ya. Ini untuk rumusnya. Nah, selanjutnya kalau tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita dekati dengan Riemann seperti ini. Kita pakai apa?
kotak-kotak ya, ini persegi ya, persegi panjang. Kita pakai persegi panjang pendekatannya. Jadi fx dikalikan dengan lebarnya delta x. Nah, di sini kita hampiri dengan tadi ya, yang sudah kita pelajari. Riman kanan dan riman kiri. Ini kita perumum bentuknya. Kalau tadi kita sudah belajar untuk membuat riman kanan dan riman kiri, untuk selangnya apa namanya, n-nya itu sebanyak 4 saja. Nah, ini kakak perumum sebanyak n ya. Rumusnya apa? Nah, ini kita lihat untuk riman kanan. Jadi ini delta x-nya ya, lebarnya delta x. Ini tingginya fx. Ini fx ya. Nah, ini untuk luas area S diaproksimasi dengan jumlah luas dari masing-masing persegi panjang dan tinggi tepi kanan garis vertikal FXI. Itu riman kanan. Tingginya tepi kanan. Berarti kalau ini delta X, tingginya yang mana? Yang tepi kanan yang ini. Ini tepi kanannya yang kakak kasih merah. Itu ya, ini tingginya yang tepi kanan. Nah, rumusnya Rn ini adalah tadi fx1 delta x, fx2 delta x, dan seterusnya sampai fxn delta x. Kalau kita ringkas rumusnya, ini kita pakai yang namanya apa, yang sudah kita pelajari sebelumnya, notasi sigma. Makanya sebelum mempelajari tentang jumlah riman, kita pelajari dulu yang namanya notasi sigma, karena di sini kita pakai untuk penjumlahan riman ya, notasi sigma. Bisa kakak tuliskan sigma dari fxi dikali delta x, untuk i-nya dari 1 sampai n. Nah, ini riman kanan kan tepi kanan, jadi i-nya kita mulai dari 1. Ini x1, ini kan x0. Beda lagi untuk riman kiri, rumusnya sama, Fx kali delta X. Tapi kita mulai titiknya dari tepi kiri. Ketika I-nya dari 0 sampai n-1. Kalau yang kanan sampai n, kalau yang kiri sampai n-1. Jadi sigma dari Fxi dikali delta X untuk I-nya dari 0 sampai n-1. Ini pendekatan untuk riman kiri dan riman kanannya. Nah, kita lanjutkan ini yang tadi kakak bilang. Semakin kita memperkecil delta X, atau bisa kakak bilang memperbesar N-nya, partisinya ini, maka pendekatan luasnya itu akan semakin dekat dengan luas sebenarnya, luas di bawah kurva nih. Kalian lihat, kalau kakak cuma membagi menjadi 2 bagian, kita menghitung luasnya. Ini seperti ini. Ini masih banyak yang bolong. Lalu kalau ini menjadi 4 bagian, agak mending ya. Ini lebih banyak, lebih mendekati kurva, dan nih, ini yang lebih kecil-kecil lagi akan lebih dekat dengan kurvanya. Nah, di sini gambar berikut menunjukkan pendekatan luas di bawah kurva untuk N dari 2, 4, 8, sampai 12. Aproksimasi luas di bawah kurva A dengan, ya A tadi kan itu ya, luas bawah kurva yang panjang ke lebar tadi ya, dengan jumlah luas persegi panjang menjadi lebih akurat pada saat ini. N diperbesar, artinya kita makin kecil-kecil membaginya, partisinya makin banyak, itu semakin lebih akurat, lebih mendekati bentuk kurvanya gitu. Ini untuk pendekatan Riemann ya. Nah, sekarang kita lihat definisi luas area A nih. Kalau tadi S itu kan luas di bawah kurvanya. Kalau ini yang pendekatannya pakai persegi panjang, itu bisa kakak sebut luas area A. Yang di bawah kurva fungsi kontinu F adalah limit
dari jumlah area persegi panjang. Jadi di sini akan semakin dekat ketika N-nya makin besar. Atau di sini bisa kita tuliskan ketika N-nya menuju tak hingga. Itu akan lebih akurat, lebih mendekati kurvanya. Jadi bisa kakak tuliskan A itu sama dengan limit ketika N menuju tak hingga dari Rn. Ini kalau pakai Riemann kanan. Atau sama dengan limit N menuju tak hingga dari fungsi Riemann kanan tadi apa? Sigma dari fxi kalikan delta x untuk i-nya dari 1 sampai n. Atau bisa juga dengan Riemann kiri. A kita dekati dengan limit n menuju tak hingga dari ln sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma fxi dikali delta x dari i sama dengan 0 sampai n min 1. Ini untuk Riemann kiri. Ini pendekatannya ya, yang lebih akurat ketika n-nya itu semakin diperbesar. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah masuk nih yang namanya integral tentu. Nah, kalau dulu kan di SMA kita langsung materinya integral tentu, integral tak tentu, dan integral tentu. Kita sudah langsung diajarkan menghitung integral tertentu seperti apa. Itu untuk menghitung luas, seperti itu kan, luas di bawah kurva. Nah, kalau di sini untuk kalkulus, sebelum masuk ke situ, kita diberitahu dulu nih, apa aproksimasi atau pendekatan untuk mencari luas di bawah kurva, yaitu dengan menggunakan jumlah Riemann. Nah, sekarang kita sudah bisa memakai integral tertentu. Kita mulai dulu seperti biasa, yaitu dari yang namanya definisi. Jadi kalau kakak punya fungsi kurva f, ini fungsinya apa syaratnya? Bisa diintegralkan pada selang AB. Jadi di sini kan kita mau mencari luasnya di interval A sampai B ya. Syaratnya apa? Fungsinya harus bisa diintegralkan di selang tersebut. Maka di sini bisa kakak tuliskan integral dari A sampai B. Fungsinya f(x) dx. Kalau tadi kan f x delta x ya, perubahannya. Nah, di sini kita perhalus untuk integral ini kita pakai dx. Itu bisa juga kita tuliskan sama dengan limit untuk n menuju tak hingga fxi delta x dari i sama dengan 1 sampai n. Nah, ini pendekatannya ya. Kalau tadi kita pakai rumus Riemann. Ini i-nya 1 sampai n itu pakai apa tadi? Riemann kanan ya. Di mana delta x-nya itu apa? B dikurangi A dibagi N. Dengan tadi rumus yang kita turunkan, XI itu apa? A ditambah I dikali delta X. Ini tadi kita sudah turunkan di depan rumusnya. Kita sudah peroleh ini ya. Rumus untuk apa? XI dan rumus untuk delta X. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Integral dari A sampai B f(x) dx ini disebut dengan integral tentu. Jadi udah ada selangnya dari A sampai B. Kalau sebelumnya, pertemuan sebelumnya kakak bahas integral tak tentu, itu belum ada selangnya dari A sampai B. Itu integral tak tentu. Kalau ini sudah ada selangnya, jadi nanti nggak ada yang namanya konstanta C. Nilainya sudah tertentu. Nah, di sini kakak berikan contoh, ini sudah ditulis pembahasannya sekalian, biar lebih cepat. Ini kita diminta mengevaluasi jumlah Riemann, kita kerjakan yang A saja ya, dari fungsinya fx itu x pangkat 3 dikurangi 6x. Kalau kakak gambarkan, ini fungsinya seperti ini. Nah, ini fungsinya y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x. Pada interval dari A0 sampai B3, ini A-nya 0, nah, ini A. Dari A-nya sama dengan 0 sampai ini B-nya.
B-nya sama dengan 3. Nah, diminta N-nya, ini partisinya yaitu sebanyak 6 bagian. Nah, solusinya kita tuliskan dulu seperti biasa. Dengan N itu 6 bagian, kita bisa cari lebar subinterval. Yaitu pakai delta X sama dengan apa tadi rumusnya? B dikurangi A dibagi dengan N. B-nya berapa? 3. Dikurangi A-nya 0, dibagi N-nya 6. Jadi 3/6 atau kakak tuliskan setengah. Nah, maka diperoleh X0 jadi dari 0, X1. Ini kan subintervalnya setengah. X2 1, X3 1,5, X4 2, dan seterusnya sampai X yang ke-6, yaitu sama dengan B, yaitu 3. Nah, kita gunakan estimasi Riemann kanan di sini. R6 berarti kan sigma dari interval I sama dengan 1 sampai 6 Fxi delta X. Kakak masukkan Fx1. X1-nya setengah. F setengah dikali delta X. Lalu F1 dikali delta X sampai Fx6 atau F3 dikali delta X. Kakak masukkan ke fungsinya. F setengah berarti masukkan ke sini. Setengah pangkat 3 dikurangi 6X. Seperti itu ya. Nah, ini kakak keluarkan delta X-nya. Delta X-nya kan setengah. Setengah dikali ini. F setengah negatif 2,875. Ini artinya apa kok negatif? Artinya ini adalah luas di bawah kurvanya ini. Ini ada di bawah sumbu X. Gitu ya. Lalu min 5,625. Nah, ini yang terakhir positif nih 2 karena dia sudah berada di atas sumbu X ini. 2 persegi panjang ini. Paham ya? Nah, ini setelah dikalikan ketemu luasnya negatif 3,9375. Artinya luasnya seluas ini, tapi di bawah sumbu X. Dia negatif ya. Jadi estimasi luas bertanda negatif karena sebagian kurvanya berada di bawah sumbu X. Lalu untuk evaluasi yang B sama. Nih. Evaluasi ini kan Riemann-nya. Sekarang yang bagian B-nya. Nah, kita diminta nih untuk mengevaluasi ini luas di bawah kurvanya. Evaluasi integral dari 0 sampai 3. X pangkat 3 dikurangi 6X dx. Kalau ini kan diminta N-nya 6 saja. Jadi cuma 6 bagian. Nah, kalau ini nggak dibilang. Artinya kita diminta mengevaluasi ketika N-nya menuju tak hingga. Kalau digambarkan ini kurvanya sudah smooth sekali ya. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan integral dari 0 sampai 3. Fungsinya X pangkat 3 dikurangi 6X dx. Itu kita pakai limit ketika N menuju tak hingga dari sigma Fxi delta X. Nah, kita masukkan sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma Fxi ini. Rumusnya untuk Xi itu ini kan kita bisa cari ya, tadi ada rumus Xi ya di depan, ketemu 3i per N. 3i per N dikali delta X-nya itu adalah 3 per N. Jadi delta X-nya, lalu kita masukkan pakai rumus notasi sigma, ini bisa kakak keluarkan 3 per N. Nih ya, oh iya, Fxi dikali delta Xi. Rumus Fx tadi apa? Fx itu tadi rumusnya X pangkat 3 dikurangi 6X. Ini kita masukkan. X-nya diganti nih, Xi. 3i per N pangkat 3 dikurangi 6X. 6 dikali 3i per N. Gitu ya. Ini 3 per N-nya, delta X-nya bisa keluar. Pakai sifat notasi sigma. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 3 per N dikalikan dengan sigma ini dipangkatkan jadi 27 per N pangkat 3 I pangkat 3 dikurangi ini dikalikan ya jadi 18 per N I
Nah, sekarang pakai sifat notasi sigma yang sudah kakak jelaskan sebelumnya. Ini 27 per N pangkat 3-nya bisa keluar. Jadi ini 3 per N dikali 27 per N pangkat 3, ketemu 81 per N pangkat 4, dikalikan sigma dari I pangkat 3. Untuk I sama dengan 1 sampai N, dikurangi ini juga dikalikan suku keduanya, 3 per N dikali 18 per N, jadi 54 per N kuadrat, dikalikan dengan sigma I untuk I-nya dari 1 sampai N. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari, nah ini sifat notasi sigma kemarin sudah kami jelaskan. Sigma untuk I pangkat 3 dari I-nya sama dengan 1 sampai N, itu apa? Ini bentuk notasi sigmanya apa? N, ini si pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan ya, dikali N plus 1 per 2 kuadrat, lalu untuk sigma dari I sama dengan 1 sampai N. I itu apa? Kemarin sudah dibuktikan sifatnya N dikali N plus 1 per 2. Ini kita substitusikan ini sini. Nah, kita peroleh limit N menuju tak hingga dari 81 per ini ya. Ini kita kalikan dari sini ketemu ini yang bawah. Lalu kita masukkan untuk N menuju tak hingga. 1 per N berarti ini 0 ya. Untuk N-nya yang besar sekali kan dia mendekati 0. Jadi kita peroleh 81 per 4 dikurangi 27 atau negatif 6,75. Ini adalah pendekatan rumusnya untuk rumus luas di bawah kurva untuk N menuju tak hingga. Terus selanjutnya ini untuk beberapa sifat integral tak tentu, mungkin besok kita pelajari untuk beberapa contoh soal integral tentu dan integral tak tentu ya. Ini sifat, kemarin kan kita sudah belajar sifat-sifat integral tak tentu dan sifat-sifat untuk apa kelinearan notasi sigma ya. Sekarang ini untuk sifat integral tertentu. Nih, kalau kakak punya fungsi f(x) dan fungsi g(x) serta suatu konstanta c, maka kalau kakak punya integral dari A sampai B f(x) dx itu sama dengan kalau kita tambahkan minus, tapi ini batasnya dibalik integral dari B sampai A f(x) dx. Lalu yang kedua, kalau kakak punya integral dari A sampai A, jadi intervalnya dari A sampai A lagi, f(x) dx, ini sama dengan 0. Ya, karena nggak ada luasnya ya, karena lebarnya 0 sama J 0, karena intervalnya dari A ke A lagi. Lalu yang ketiga, itu kalau kakak punya integral dari A sampai B, C dx, C ini suatu konstanta kan, itu sama dengan C dikalikan B min A. Lalu kakak punya yang keempat, kalau ada integral dari A sampai B, C konstanta dikali f(x) dx, itu konstantanya bisa keluar. Jadi C dikali integral A sampai B f(x) dx. Selanjutnya, sifat yang kelima, kalau kakak punya integral dari A sampai B, f(x) ditambah gx dx, ini bisa kita pecah sama dengan integral dari A sampai B f(x) dx ditambah integral dari A sampai B gx dx. Lalu yang keenam, kalau ada integral dari A sampai B f(x) min gx dx, ini bisa kita pecah juga dari menjadi integral dari A sampai B f(x) dx dikurangi integral dari A sampai B gx dx. Dan yang terakhir, kalau ada integral dari A sampai C f(x) dx ditambah integral dari C sampai B f(x) dx, itu bisa kita langsung gabungkan integral dari A sampai B f(x) dx. Itu sifat integral tertentu. Selanjutnya ini aproksimasi. Tadi kan riman kiri, riman kanan, dan ini pakai riman tengah. Nah, integral dari A sampai B f(x) dx bisa kita dekati nih ya. Nih, kita dekati dengan sigma dari fx i x bar ya, x bar i delta x
I jadi 1 sampai N. Nah, X bar ini tuh apa? Ini tuh nilai tengah, yaitu setengah dari XI min 1 ditambah XI, tengah-tengahnya ya. Ini adalah titik tengah dari XI min 1 sampai XI. Rumusnya sama, F X bar 1 ditambah F X bar 2 sampai F X bar N dikalikan dengan delta X. Kalau tadi tingginya kita pakai tepi kiri, tepi kanan. Sekarang kalau riman tengah kita pakai nilai tengah-tengahnya. Nah, untuk X-nya ini sama. Delta X-nya bukan X ini ya. B min A dibagi N. Nah, ini ilustrasinya riman tengah, di mana F X bar ini diambil untuk mengevaluasi tinggi dari persegi panjangnya. Ini ya, titik tengahnya. Sudah asar. Ini satu lagi. Ini contohnya kalau aproksimasi dengan menggunakan riman tengah. Untuk N-nya 5. Delta X-nya apa? B min A. B2 min 1 per N. N-nya 5 ketemu nih. Subintervalnya. Delta X-nya nih. Itu adalah, maaf, delta X-nya 0,2. Ini sehingga ini titik-titik subintervalnya. Ini titik tengahnya. Bisa kalian cari ada rumusnya. Lalu tinggal dimasukkan ke rumus itu riman ya, F X bar I dikali delta X ya. Ini untuk X1, X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4, X bar 5. Ini delta X-nya kan tadi 1/5. Ketemu ini rumusnya. Pendekatannya untuk riman tengah. Terima kasih sudah menyimak. Alhamdulillah ya materinya sudah selesai. Apabila adik-adik mau request soal atau mau membahas materi tertentu, bisa klik di link yang tersedia di deskripsi ya. Lalu buat adik-adik yang mau join grup les matematika gratis, bisa join di grup Telegram atau WhatsApp kami ya. Sampai jumpa.